warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roliana Rahmat, mahasiswa kelas 2 di manajemen. Ya, jadi teman-teman sebenarnya sudah nonton kan ada email live aku. Nah, aku mau kasih tahu nih bagaimana aku memanage waktu dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu 24 jam. Yang pertama adalah prioritaskan kegiatanmu. Utamakan mana yang lebih dahulu. Akan ada keadaan darurat, sangat penting, dan tidak penting. Nah, utamakan nih yang darurat dulu, waktunya, deadline-nya gitu kan. Kemudian, bedakan pula dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dan keduanya ini mempunyai porsinya masing-masing. Nah, kemudian tips yang kedua adalah motivasi. Tentunya dalam mencapai tujuan harus ada motivasi yang harus kita jaga dan kerja keras, disiplin, konsisten yang harus kita lakukan. Dan ini juga mempengaruhi habit kita menjadi lebih baik. Dan itu dia tipsnya. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih motivasi itu apa? Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Nah, motivasi itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik atau internal. Yang kedua, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Contohnya ada pengaruh dari orang lain maupun peristiwa. Nah, kemudian ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari dalam diri kita. Yang pertama ada harga diri dan prestasi, kemudian yang kedua ada harapan, yang ketiga ada kebutuhan, yang keempat ada kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya nih, jadi berasal dari luar seorang individu ya, bukan dari dalam lagi, tapi ada pengaruh dari luar, entah itu orang lain ataupun peristiwa. Nah, contohnya jenis dan sifat pekerjaan. Kemudian yang kedua, hubungan interpersonal, hubungan antara kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kerja. Yang keempat, kelompok kerja. Dan yang terakhir, keamanan dan keselamatan kerja. Nah, fungsinya motivasi apa sih teman-teman? Teman-teman tentunya pasti tahu dong apa itu fungsi motivasi. Nah, fungsinya adalah untuk menjadi pendorong atau daya tarik kita dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tingkat antusiasme atau semangat yang tinggi. Jadi ada alasan nih kenapa kita melakukan suatu perbuatan itu dengan semangat. Gitu kan pasti ada tujuan tertentu, kan? Dan fungsi lainnya yaitu bisa menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan, kemudian yang selanjutnya menyeleksi perbuatan, dan yang terakhir adalah menentukan arah yang ingin diraih. Nah, ini sangat penting banget loh teman-teman. Nah, terkadang kan motivasi itu naik turun ya. Kita dalam menjalankan perbuatan itu kadang males, kadang semangat belajarnya, gitu kan. Bagaimana caranya motivasi ini terus meningkat dan selalu konsisten? Ini aku kasih tipsnya ya. Yang pertama, cari pekerjaan atau hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Yang kedua, terus belajar. Jangan pernah menyerah. Yang namanya belajar pasti selalu ada salah. Kita belajar lagi. Yang ketiga, selalu positive thinking. Ya teman-teman, ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita. Yang keempat adalah dapatkan penghargaan yang sesuai. Tentunya ketika motivasi itu sudah terbentuk, kemudian kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, tentunya ada penghargaan yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang cukup, teman-teman. Nah, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ada porsinya masing-masing, ada saat porsinya bekerja, kemudian ada porsinya untuk istirahat, dan ini harus balance ya teman-teman. Tidak boleh
tidak boleh lebih ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, jadi harus seimbang. Dan itu dia materi motivasi dariku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.